Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kita berjumpa kembali melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang Maha Baik, hati kami meluap dengan rasa syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami. Kami akan menjalani sepanjang hari ini. Sebelum kami menjalaninya, berkati dan urapi firman-Mu sehingga menjadi terang yang menerangi langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini tertulis dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 20-21. Begini firman Tuhan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Dari ayat-ayat yang kita baca dan telah dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang lebih dari yang kita doakan dan pikirkan. Lebih dari yang kita doakan dan pikirkan, yang dimaksud di sini adalah Tuhan melakukan yang terbaik dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Jadi Tuhan akan melakukan lebih dari yang kita doakan dan pikirkan. Dan yang kita doakan dan pikirkan ini dikatakan yang terbaik Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, apa yang kita pikirkan bawa dalam doa, karena lebih dari situ Tuhan kerjakan yang terbaik buat kita. Jadi firman Tuhan ini disampaikan oleh Rasul Paulus. Ia menyampaikan kepada orang Kristen di Efesus bahwa doa adalah suatu kekuatan yang harus dimiliki oleh orang percaya. Melalui doa, orang percaya memohon apa yang dipikirkan dan diharapkan. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang akan memberikan apa yang kita minta melalui doa dalam namanya tentunya. Jadi bagi Rasul Paulus, doa dalam nama Yesus Kristus adalah sesuatu yang pasti, sesuatu ya dan amin. Kasih dan kuasa dari Yesus Kristus dinyatakan dalam kehidupan Paulus melalui doa-doanya. Bahkan doa-doanya ini yang dia pikirkan dan yang disampaikan melalui doa melampaui segala pengetahuannya yang dia dapatkan peroleh dari Tuhan Yesus. Itulah yang dialami dan disampaikan oleh Paulus kepada orang-orang yang percaya yang ada di jemaat Efesus, tentunya kepada kita juga sebagai orang Kristen. Jadi kasih dan kuasa Yesus Kristus yang tak terselami, baik itu tingginya maupun dalamnya maupun luasnya, Yesus berikan bagi kita yang hidup di dalam doa. Yesus Kristus berkarya melebihi dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar untuk tidak lupa akan doa. Karena Yesus Kristus menjawab doa dan kita akan dapat lebih daripada yang kita minta dan pikirkan. Jika kita meminta hanya sebatas apa yang muncul dalam pikiran dan kita juga dalam keinginan dan yang kita butuhkan, namun Tuhan akan menjawab lebih dari doa kita. Bahkan Dia akan memberikan yang terbaik melebihi dari apa yang kita minta dan pikirkan. Karena Paulus juga mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 dikatakan di sini, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka mengasihinya, ya. Jadi semua disediakan Allah untuk semua orang yang mengasihi Tuhan Yesus tentunya. Oleh karena itulah Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada alasan bagi orang percaya, bagi kita untuk tidak menaruh pengharapan di dalam Yesus Kristus. Jika Paulus dan jemaat Efesus mengalami berbagai hambatan dan tantangan, tetapi mereka tidak berhenti berharap dan terus berdoa, tepat pada waktunya Tuhan menjawab doa mereka dan jawabannya lebih dari yang mereka pikirkan dan doakan.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, percayalah bahwa Tuhan pasti berkarya melebihi yang kita doakan dan pikirkan. Raja Salomo juga menjadi salah satu contoh bagi kita. Dia berdoa sangat sederhana. Dia ketika hendak dilantik ya menjadi raja, dia memohon kepada Tuhan. Dia berkata agar Tuhan memberinya hikmat, hati yang paham menimbang perkara untuk memimpin bangsa Israel. Tetapi apa yang dia pikirkan, yang disampaikan melalui doa, lebih dari apa yang diminta Salomo. Tuhan berikan kepadanya hikmat, kekayaan, kekuasaan, kekuatan untuk berperang, untuk berperkara, dan dikatakan Tuhan berikan panjang umur padanya. Jadi kisah Saulus juga menjadi sebuah contoh bagi kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kehidupannya sebelum dia ditangkap oleh Yesus, sebelum dia terpanggil, ya, sebelum dia mengalami Yesus dalam kehidupannya, sebelum dia menjadi rasul. Dia ini dikenal sebagai, zaman itu di gereja mula-mula, Paulus ini mereka ini tidak terpikir bahwa Paulus ini atau Saulus dia ini akan bertobat. Mereka tidak ada kepikiran bahwa karena seorang Saulus ini, dia ini kalau yang ada di pikiran orang-orang percaya saat itu adalah seorang yang jahat, anti Kristen, dan dia ini seorang yang menganiaya jemaat. Tetapi di luar pikiran bahwa Tuhan Yesus telah memutarbalikkan kehidupan Saulus. Saulus yang sebelumnya berlari untuk mengejar dan menganiaya jemaat dan anti Kristen, tetapi sekarang dia sudah berubah dalam pertobatannya. Yang tadinya Saulus berubah menjadi Paulus. Sekarang dia berlari untuk memberitakan Injil dan mendirikan jemaat, dan itu dia lakukan sampai ke Asia kecil dan Eropa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika Tuhan berkehendak maka tidak ada yang mustahil bagi manusia. Dan itu sungguh nyata bagi Tuhan dan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi dasar bagi pengharapan kita, supaya kita jangan berputus asa, tidak mudah putus asa, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus mau berkarya melalui kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena itu terpujilah Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sampaikanlah apa yang di pikiran kita, apa yang ada dalam kehidupan kita melalui permohonan lewat doa kepada Yesus Kristus. Karena apa? Bagi kita yang berdoa, pendengaran Tuhan, perhatian Tuhan tertuju kepada kita. Jangan berputus asa, jangan putus pengharapan, jangan mudah menyerah. Tetapi mari saat ini di dalam berbagai situasi dan kondisi yang kita alami, kita datang menyampaikannya kepada Tuhan Yesus. Karena kita tahu, Paulus katakan, doa adalah suatu kekuatan yang harus kita miliki. Karena melalui doa dikatakan Tuhan melakukan jauh dari yang kita pikirkan dan doakan. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami bahwa lebih dari yang kami doakan dan pikirkan, Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan bisa berkarya melalui doa-doa kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami belajar untuk bertekun di dalam doa, untuk senantiasa bersemangat di dalam doa, karena kami tahu Tuhan kami Tuhan yang hidup, yang memperhatikan dan yang melihat, mendengar setiap doa dan permohonan kami sebagai orang percaya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, apapun yang ada dalam kehidupan kami, aktivitas kami, kegiatan kami sepanjang hari ini, kami berdoa supaya Tuhan yang ada di depan kami, Tuhan yang memimpin kami, menuntun kami, biar kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Sebab waktu kami menjadi pelaku firman-Mu, segala berkat yang terbaik yang Kau janjikan dalam kebenaran firman-Mu akan menyertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.